بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita mampu meninggalkan segala job kerja kita. Apapun profesi kita, apapun skill yang kita miliki, kita tinggalkan sejenak dalam rangka memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sejauh-jauh kita berjalan akan sampai di batas. Selama-lama kita berlayar akan sampai di pulau. Selama-lama kita hidup akan berakhir dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di alam jalan fan lenyap musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Sudah hari ini masih bisa kita berjalan di atas tanah. Suka tidak suka kita akan berada di bawah tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah kita dicipta, kepada tanah kita akan dikembalikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Izinkanlah kami untuk menyampaikan renungan khutbah pada hari ini, yaitu gambaran seorang manusia yang sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Sombong tidak layak bagi manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang dhaif. Al-insanu dhaifun. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kalau kita dibandingkan dengan binatang-binatang lebih kuat dari kita. Kalau kita lahir tidak ditolong dengan dokter, pasti meninggal. Tapi binatang tidak ada dokternya, dia bisa hidup. Manusia adalah makhluk yang lemah. Tidak pantas menjadi manusia yang sombong. Siapakah yang diungkapkan dalam Al-Quran manusia sombong? Salah satunya adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Siapa namanya sepupu Nabi Musa alaihissalam? Adalah Qarun. Faqaraja ala qaumi fi zinatihi. Qarun ini diberikan harta yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keluar ke rumahnya, keluar rumahnya menggunakan kalimat faqaraja ala qaumi fi zinati, dengan bermegah-megahan. Bayangkan Qarun keluar rumahnya memperlihatkan, memamerkan hartanya. Misal itu terjadi manusia dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang pro ke dunia, orang yang cinta dunia. Bisa melihat Qarun keluar dari rumahnya. Kelompok pertama ini mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya laita lana, mudah-mudahan kita, misla ma utiya Qarun, misla seperti Qarun. Wajar saja kalau kita melihat orang kaya suka kepingin kaya, wajar. Dan orang di saat itu melihat Qarun membawa hartanya yang begitu banyak. Dan kelompok yang pertama ini mengatakan, mudah-mudahan kita seperti Qarun. Ini kelompok yang pertama, orang yang hubud dunia, cinta dunia. Hari ini masih adakah Qarun-Qarun itu? Masih ada Qarun-Qarun modern. Bagaimana cerita Qarun begitu kaya, kemudian di ayat berikutnya dikatakan oleh Allah, ternyata hidupnya bukan berakhir dengan husnul khotimah.
Faqasafna bihi wa bidarihil ard. Faqasafna bihi, kami tenggelamkan dia dari rumah-rumahnya al-arba, ke dalam bumi. Maka sekarang orang mengatakan kalau ada harta temuan di dalam tanah itu harta Qarun. Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Kenapa? Karena kesombongannya. Faqaraja ala qaumi fi zinati, dan seterusnya. Kelompok yang pertama adalah orang yang mencintai dunia. Dalam hal ini Buya Hamka dan Tafsir Azhar mengatakan, harta yang kita kumpulkan setiap hari siang malam, ada yang bekerja 8 jam, ada yang bekerja 14 jam, bahkan ada yang bekerja 24 jam. Itu adalah 3 saja bentuk harta itu menurut pandangan Allah. Buya Hamka dan Tafsir mengatakan 3 saja harta yang kita cari itu menurut pandangan agama Allah. Yang pertama, ada harta yang kita simpan. Ada harta ini yang kita simpan, itu akan menjadi rebutan. Orang kaya disimpan hartanya, kalau meninggal dunia direbut hartanya, merebutkan oleh harta warisnya, ahli warisnya. Ditabung harta, kemudian kita meninggal dunia, semua keluarga kita berkelahi di belakang kita. Itu namanya harta yang kita simpan akan menjadi rebutan ahli waris. Saya sering ceramah di mana-mana, kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana menyelesaikan harta faraid, harta warisan itu. Ada yang berkelahi, terteguran, bahkan bunuh-bunuhan dengan harta itu. Ini yang pertama kata Buya Hamka dalam tafsir beliau. Harta yang kita simpan akan menjadi rebutan. Yang kedua, ada harta yang kita makan. Kulu washrabu. Kita makan, masuk di mulut, masuk di usus, masuk di kamar mandi. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran, dia. Itulah yang kedua. Yang ketiga kata Buya Hamka, harta yang kita infakkan akan menjadi amal. Mungkin kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, sedekah dan sebagainya. Membantu fakir miskin, 3 macam harta. Hadirin rahimakumullah. Jadi Qarun ini menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tenggelamkan dia. Ini kelompok yang pertama tadi. Yang kedua, ada kelompok yang berilmu. Walladzina yuridul ilma. Ada kelompok yang berilmu. Bagaimana katanya? Wailakum. Wailakum. Wahai Qarun, kamu celaka. Sawabullah khairul liman amana wa amila shalihan. Kamu celaka wahai Qarun. Harta yang banyak itu kamu bangga-banggakan. Kenapa dikatakan celaka, Pak? Jawabannya pendek sekali. Harta yang kita kumpulkan itu tidak akan kita bawa. Harta yang kita kumpulkan kita tinggalkan. Padahal kata orang berilmu, sawabullah. Ini kata kunci di sini. Sawabullah itu pahala Allah, ganjaran Allah. Khairul liman amana wa amila shalihan, itu lebih baik bagi orang beriman. Bayangkan Pak, 70 tahun kita hidup mengumpulkan harta, depositokan uang di bank, meninggal dunia tidak ada yang kita bawa sekalipun. Yutba'il mayit salasah, yang mengantarkan kita ke makam, ke kuburan, pisangan, kubur di mana saja. 3 saja kata Nabi. Yang pertama, ahluhu, keluarga kita yang mengantar ke makam. Keluarga kita datang, ditungguin. Yang kedua, wa malu, yang mengantarkan kita ke kuburan apa? Wa malu, harta kita. Yang ketiga, wa amalu, amal kita. Fayarji'u isnani. Setelah sampai di kuburan, 2 akan kembali pulang. Jenazah dimasukkan ke liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah, ditanam, bahkan ada yang diazankan, ditutup, kemudian 2 akan kembali pulang, keluarga akan kembali pulang, harta akan kembali pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma 1 amal. Hadirin rahimakumullah. Amallah yang akan membantu kita di akhir nanti. Sekaya apapun kita, maka Qarun sebagai pelajaran bagi kita. Apalagi Qarun modern sekarang ini. Bayangkan hari ini banyak orang kaya, banyak orang punya harta, tapi kata Allah, wa gharrat umul hayatud dunya. Tidak sedikit kalian wahai manusia, kata Allah, yang tertipu oleh dunia.
Wa gharratumul hayatud dunya. Tidak sedikit kita yang tertipu oleh dunia. Apa artinya? Hubud dunya wa yansaunal akhirah. Cinta dunia lupa akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan hidup yang sebentar ini mari kita tata dengan bagus, dengan baik, sehingga kita mampu menjadi manusia yang saadah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu melalaikan Allah disebabkan mengurus harta dan mengurus anak-anak kita. Dua itulah penyebab yang luar biasa hingga kita lupa untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan, anak juga titipan. Mari kita jadikan harta dan anak itu menekan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu daqina bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.